Ini sebuah pesawat penyelamat ingin menjatuhkan supply ke pendaki ya yang terisolasi di gunung pada ketinggian 235 meter ya. Jadi ini ketinggiannya 235, agak kecil ya, saya tulis begitu aja. Ketinggiannya 235 meter. Jika pesawatnya itu bergerak horizontal, rata ya, dengan speed, jadi dia pesawatnya arahnya horizontal ya, tidak ada sudut ya. Ini V awalnya. Kecepatan awal saya pakai VO saja ya, nggak masalah ya. Kecepatan awalnya adalah 250 km per jam. Oke, saya hitung di sini, bakal saya ubah satuannya per jam ya. Dan kemudian seberapa jauh ya horizontal distance ya. Jadi dia dari atas jatuhkan barang, seberapa jauh dia jatuh ke tanah ya. X yang ditanya di sini kira-kira X-nya berapa. Oke, sampai sini jelas ya. Datanya X-nya. Jadi begini. Ini termasuk materi gerak parabola ya, projectile motion yang kamu pelajari di grade 10. Ingat dalam gerak horizontal seperti ini, VO-nya ini adalah kecepatan awal pada sumbu X ya, sama saja. Sementara kecepatan awal pada sumbu Y-nya adalah 0 ya, VO-nya di sini 0. Kenapa? Dia awalnya bergerak mendatar. Jadi kecepatan awalnya itu dia tidak bisa diproyeksikan ke sumbu Y ya, rata saja. VO-nya 0. Nah, sekarang saya mau hitung dari titiknya dia jatuh ke bawah, saya pakai rumus Y sama dengan VOY kali T ya, tambah setengah AT kuadrat, hanya diganti gravitasi ya, karena dia gerak ke bawah, jatuh ke bawah ya, Y-nya ya. Y yang ditempuh itu adalah 235 meter, kecepatan awalnya sumbu Y adalah 0, tambah setengah kali 10, 5 T kuadrat. Saya cari T-nya dulu. T kuadrat sama dengan 235 dibagi 5. Ya, ini T ini berarti waktu untuk mencapai tanah ya. Oke, 47 ya, guys ya. Betul ya. Saya dapat T-nya adalah akar 47 detik ya. Ini waktu sampai ke tanah. Jadi waktu sampai ke tanah, akar 47 detik. Kalau gitu berapa jarak tempuhnya? X sama dengan, ingat, untuk gerak seperti ini, gerak sumbu X itu, dia tidak ada pengaruh acceleration, tidak ada pengaruh gravitasi, jadi dia adalah gerak lurus peraturan ya, kecepatan yang konstan. Jadi sepanjang sumbu S, kecepatannya pasti tetap sama dengan VOS ya, kali T ya. Ini pakai rumus biasa, tidak ada acceleration ya. Lalu kita tinggal input saja. Ini ubah dulu ke kilometer per jam ya, 250 km per jam, ubah ke meter per detik. Ubah ke meter per detik, tinggal kamu input ke sini saja, Chris. Ketemulah berapa meter dia. Oke, coba lihat baik-baik, ada yang ditanya. Saya pakai kalkulator dulu hitung. 250 km itu saya ubah dulu. 250.000 bagi 3.600, 69,44 gitu ya. 44 ya. Meter per detik, baru saya input di sini. 69,44 dan seterusnya. Dikali dengan akar 47 ya. Oke. Saya dapat 476, ya, 476 meter di sini. Ya. Oke. Gravitasi saya pakai 10 ya. Di soal ini dia pasti pakai 9. 9,8 ya pasti. Ini pakai vektor, tapi saya coba sederhanakan caranya gini.
Mula-mula dia berjalan ke timur. Mula-mula berjalan ke timur ya. Jadi ke timur saya anggap ke kanan ya. Mula-mula dia ke timur 1,2 kilometer ya, timur. Kemudian berjalan 45 derajat ke barat. Barat ya, 45 derajat itu dari utara. Kalau utara kan begini. 45 derajat ke barat dari utara ya. Jadi dia 45 derajat. Sejauh 2,7. Terus ya, agak panjang sedikit. Nah, saya buat agak lurus sedikit. 2,7 kira-kira, anggap saja ini lurus ya. Ini 2,7 kilometer, 45 derajat sih dari utara, berarti ini yang 45 ya. Oke, tapi ini 90, saya kurang 45, ini juga 45 berarti ya. Ini 45 derajat. Sama saja. Oke. Kemudian dia berjalan ke 45 derajat. Cuma ada dua vektor ya. Pada arah berapa dia harus jalan supaya kembali ke titik awalnya, dan berapa jauh dia harus berjalan. Oke. Jadi udah sampai titik ini. Orang ini mau jalan kembali ke titik awalnya ya. Ke sini dia mau jalan ke titik awal sini. Nah, yang ditanya arahnya itu berapa derajat dia jalan dan berapa jauh. Jadi kita harus cari panjang yang X inilah, saya anggap ini X ya. Itulah jarak yang harus dijalani supaya dia kembali ke titik awal ya. Itu dia. Kemudian soal arahnya berapa derajat nanti kita hitung ya. Nanti kita hitung ya. Itu jadi awalnya dia ke kanan 1,2 kilometer ya. Habis itu dia Ke kiri ke atas. arah yang ke kiri atas. Karena dia bilang di sini kan 45 derajat ke barat. Tapi dari utara yang 45 derajatnya. Ini kan utara ini kita anggap kan. 45 derajat dari utara arah ke barat. Barat kan sebelah kiri kan. Habis itu dari situ dia balik ke titik awal. Nah, dia tanya, berapa jauh dia harus berjalan supaya kembali ke titik awal. Kemudian berapa arahnya. Arah itu berarti sudut yang ditanya ya. Berapa derajat arahnya. Gitu loh ya. Oke. Nah, nanti sudutnya kamu lihat jawabannya, dia ada 20 derajat, 30, 45, ada yang timur dari selatan, ya, timur dari 30, timur dari selatan, ya. Nanti kita cocokkan mana jawaban yang sesuai dengan pilihan. Oke. Sekarang saya mau cari X-nya dulu. Ini 45, berarti ini juga 45 dong ya. Kalau gitu cari X-nya saya bisa pakai aturan kosinus langsung ya, guys. Ya, saya pakai aturan kosinus langsung. Perhatikan aturan kosinus. X kuadrat sama dengan 1,2 kuadrat tambah 2,7 kuadrat kurang 2 kali 1,2 kali 2,7 cos 45 ya. Saya tinggal masukkan kalkulator. 1,2 kuadrat. Sambil kamu lihat nanti apa yang mau ditanya. 1,2 kuadrat tambah 2,7 kuadrat. Oke, kurang 2 kali 1,2 kali 2,7 kali cos 45. Nah, ini karena dia bukan segitiga siku-siku, makanya harus pakai cara ini. Ya. Lagian datanya juga memungkinkan saya pakai aturan kosinus itu saja ya. Kalau dia siku-siku ya saya pakai sin depan per miring gitu ya. Tapi karena datanya semuanya lengkap, saya mau cari X 45 derajat sudutnya ada di depan X kan. Sifat penggunaan aturan kosinus kan seperti itu kan, sudut dan sisi yang di depannya kan. Jadi X dan 45 derajat. Saya akarkan, saya dapat X-nya adalah 2,03 km ya. Sekitar 2,03 km. Jadi saya ketemu X-nya dulu. Sudut belum ketemu ya. Oh, sudah ketahuan ya jawabannya, kalau tidak A ya B ya, gitu aja ya. Sudah ketemu X-nya ini ada 2,03.
Nah, mau cari sudutnya ini nanti. Sampai di sini dulu coba. Sebelum saya cari sudut, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Oke, sekarang mau cari sudutnya ya. Saya buat begini. Seperti sumbu X gitu ya. Ini seperti sumbu Y. Ini Chris ya. Oke deh. Ini lurus ya. Saya kurang lurus ini gambarnya. Saya hapus sedikit. Ya, ini dia. Ini lurus ya. Oke, jadi ini banyak sudut ya. Mana yang ada jawaban kita sesuaikan nanti. Yang penting saya mau cari sudut yang ini dulu. Oke, saya mau cari sudut itu dulu. Ini adalah saya anggap ini adalah theta ya gitu. Oke, mau cari sudut yang theta itu saya bisa pakai aturan sinus lagi. Coba kamu lihat. Ya, Bapak ya, saya pakai aturan sinus. Aturan sinus kamu ingat 1,2 per sin theta sama dengan X. X yang sudah ada tadi 2,03 per sin 45. Benar? Aturan sinus ya. Saya cari theta dari sini. Langsung ya, sin theta sama dengan 1,2 dikali sin 45 bagi 2,03 ya. Langsung kalkulatorkan dulu. 1,2 kali sin 45 bagi 2,03. Saya dapat 0, ya saya 3 desimal saja supaya lebih aman sudutnya. 418 ya. Di theta pakai arcus sin nanti ya kita ya. Arcus sin dari 0,418, 24,7 derajat. Tetanya 24,7 derajat ya. Saya dapat theta ini 24,7. Oke. Perhatikan ya. Sekarang kita lihat. Ini theta 24,7. Kita tulis di sini ya. Ini 45 ya. Betul ya? Karena ini kan 45 tadi kan. 45 berseberang. Jadi yang kecil ini, yang saya tandai, kamu lihat yang kecil ini, guys ya. Yang kecil ini 90 kurang 45 kurang 24,7 ya, yang kecil itu ya. 90 kurang 45, 90 kurang 45, 45 kurang 24,7, saya dapat 20,3 ya. 20,3 derajat. Oke. Jadi arahnya ini kalau saya lihat pilihan jawabannya kita pakai yang 20 derajat ya. Tapi 20 derajat yang mana? X-nya sudah 2,03 ya. Kalau tidak A, ya pasti B sekarang ya. Nah, sekarang 20 derajat itu dari mana ke mana menurut kamu? Mana yang cocok? 20 derajat yang A ya, 20 derajat ke timur dari selatan. Atau 20 derajat selatan dari timur. Selatan dari timur. Ingat ya, ini gitu ya. Ini timur ya. Timur, barat, selatan, utara ya. Dia kan begini kan, kalau kita gambar ini kan yang 20 derajat itu, betul kan kita? Betul ya? Berarti 20 derajat itu adalah dari selatan, arahnya ke timur, betul? Dari selatan, arah ke timur. Jadi A ya jawabannya. Dari selatan dihitungnya kan, tapi putarnya ke timur. Itu 20 derajat. Sambung recordnya. Oke. So, berikutnya ini dia. Oke ya, nomor 3. Sebuah sepeda bergerak sepanjang garis lurus ya, sepanjang garis lurus. Grafik di samping ini menunjukkan posisi dari starting point-nya ya. Berarti ini adalah posisi, saya tulis X ya. Ini adalah T-nya ya, waktunya. Grafiknya agak kecil ya, saya perbesar sedikit dulu. Supaya kelihatan angka-angkanya itu. Oke, sudah kelihatan ya angka-angkanya. Jadi X yang sumbu vertikal itu X-nya adalah posisi ya. Ini ada tulis X posisi ini waktunya. Oke, dia pertanyaannya. Bagian mana ya, in which section dari grafik objek punya highest speed ya, speed yang paling kencang ya, speed yang paling besar ya gitu ya.
speed yang paling besar. Oke, kecepatan yang paling besar ya. Jadi speed itu kecepatan bahasa Indonesia. Dia tidak peduli arah ya. Dia adalah besaran skalar. Speed ini ya skalar, karena speednya adalah kelajuan ya. Kelajuan kalau di bahasa Indonesia kelajuan. Dia besaran skalar. Dia tidak peduli arahnya ke kanan atau ke kiri ya. Tidak peduli ya. Tidak memperhatikan arah. Itulah kira-kira ya skalar. Jadi begini. A ke B dia maju ya. Maju ya, artinya dia seperti garis sumbu X dia ke kanan, B ke C dia tidak bergerak karena posisinya tetap di 20, C ke D dia maju terus ke kanan, D ke E dia berbalik arah loh ya, D ke E itu berbalik arah Chris ya, betul nggak? Karena kamu lihat dari posisinya dari 30 menuju ke 0, berarti dia balik arah ya, D ke E. E ke F dia kembali lagi ke kanan, kira-kira gitu loh ya, ke kanan ya, dari 0 ke 20 kan ke kanan kan kalau di sumbu X ya. Oke, nah tapi karena dia tanya speed, kita tidak peduli arah ya. Kita cari mana yang paling besar. Itu saja ya. Di bagian AB, kita hitung di sebelah sini. Speednya jelas sudah dicari. Speednya itu adalah jarak bagi waktu ya. Speed itu ya, distance. Jarak bagi waktu. Jarak AB itu adalah 20 meter. Waktunya adalah 2 detik ya. 10 ya speednya. BC sudah pasti speednya 0. Saya pakai V ya. Untuk speed langsung ya. CD speednya itu jarak bagi waktu, jaraknya dari 20 ke 32 adalah 10, waktunya dari C ke D 3 detik ke 4 detik, 1 detik ya, jadi 10. DE, nah DE ini paling cepat speednya ini, sudah kelihatan ya, dia paling terjal dia gitu loh ya, paling terjal. DE itu adalah jarak bagi waktu, jarak D ke E dari 30 menuju ke 0, jarak yang tempuhnya 30 meter ya, betul ya, dari 30 posisi X ke 0 X-nya, walaupun dia berbalik arah. 30 meter bagi D ke E hanya menghabiskan waktu 1 detik. Jadi D ke E dia kecepatannya 30 meter per detik. E ke F, dari E ke F dia sudah balik arah ke kanan. Jaraknya 0 ke 20, 20 meter per 1 detik. Jadi 20. Nah, dari sini kita sudah lihat speed yang paling besar adalah di DE. Ini dia. Speed yang besar. Ya, speed atau kelajuan. Tapi kalau dia bilang velocity tadi, velocity atau kecepatan, yang lawan arah itu yang DE tadi harus negatif loh ya kalau velocity ya. DE itu bukan 30, min 30. Karena kecepatan atau velocity itu dia adalah perpindahan bagi waktu. Perpindahan itu dia melihat arahnya. Ke kiri dianggap negatif, ke kanan positif. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau nanyanya velocity itu yang paling tinggi yang mana? Kalau velocity tentu kalau dia di yang 30 itu jadi negatif. Kalau dia tanya besarnya, ya tetap yang 30 juga kan. Besar itu kan dia kalau vektor kan sudah apa ya, mutlak gitu ya. Dia kalau tanya besarnya ya. Kadang-kadang kalau vektor dia suka tanya yang paling positif yang mana gitu loh nilainya, yang paling positif. Ya. Kalau dia tanya yang paling besar, tetap kita pilih 30. Tapi kalau dia tanya yang paling positif yang mana? Yang 20 lah ya. Yang EF 20. Oke. Ini helikopter. Helikopter ini masanya diberikan, saya tulis saja M1 lah ya, karena di bawah ada massa yang kedua. M1-nya 7.180 kg. Accelerate ke atas ya, dia ya, ke atas. Atas. Mengangkat sebuah beban M2 di sini yang 1080 kg ya. Berapakah gaya angkat? Ya, what is the lift force? Berapa gaya angkat yang bekerja oleh udara pada helikopter? Jadi helikopter ini bisa naik ke atas ya. Karena ada gaya angkatnya ya, betul ya. Yang bekerja oleh udara pada helikopter ya. Jadi di sini saya gambar gayanya, kira-kira ada gaya mesin yang mengangkat dia ke atas ya. F-nya ya. On the helikopter rotornya ya, yang bekerja pada baling-baling helikopter. Itu yang ditanya ya. Oke.
Berarti ini sudah tidak penting ya. Ini tegangan tali, ini tension tidak penting. Karena dia bukan tanya berapakah besar tegangan tali, bukan ya. Berapa besar gaya angkat ya yang bekerja dari udara ya, dari udara pada rotor helikopter. Pada rotor helikopter ya. A-nya ada, tapi A-nya dia tidak berikan ya berapa ya A-nya acceleration-nya, tidak diberikan. Oke. Jadi begini. Saya tinjau dulu, perhatikan ya. Sigma F sama dengan ya, sigma M dikali A ya, penggunaan 2 Newton. Di sini ada 2 berat yang berarah ke bawah, berat beban yang kedua dengan beban helikopter ya, Chris ya, W1 ya, W itu M kali G. Oke, gaya ke atas itu di soal tidak digambar, kita gambar sendiri ya, saya gambar sendiri F. Di sini tidak diberi acceleration-nya, oke ya, tidak diberi, harusnya ada dikasih acceleration. Tapi begini, saya anggap acceleration-nya 0 dulu ya, saya anggap acceleration-nya 0. 0 itu maksudnya dia bergerak ke atas, tapi kecepatannya konstan ya, saya anggap begitu dulu. Sigma F itu adalah gaya angkatnya, sigma F gaya angkat ke atas, kurang gaya ke bawah, W1 kurang W2, betul ya? Sama dengan sigma M, M1 tambah M2 kali O. A-nya saya anggap 0 ya, Chris ya. Berarti saya langsung anggap 0 saja di sebelah sini. Karena acceleration saya anggap 0. Karena di soal tidak dikasih acceleration ya, saya anggap 0 saja. 0 ya. M kali 0, 0 ya. Jadi gaya ke atasnya itu adalah sama dengan W1 tambah W2. Ingat W itu M kali G ya. W1 7180 kosong ya. Saya langsung tambah W2 M kali G 10800 juga ya. Saya langsung tambahkan saja. Berarti gayanya itu adalah 71.000 tambah 10.000, 81. 81 berarti 82.600 ya. Newton ya. Nah, perhatikan, gaya 42.600 ini itu akan membuat pesawat naik ke atas, kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan ya, jelas ya Chris ya. Kecepatannya konstan. Itu minimum ya. Kalau gayanya lebih kecil dari 42.600, helikopternya tidak bisa naik. Tidak bisa naik ya. Jadi gaya itu minimumnya supaya helikopter bisa naik ke atas 82.600. Jelas ya. Ini gaya minimum saya anggap ya, karena acceleration saya anggap 0 dia. Jadi ini minimum force-nya. Nah, sekarang lihat jawaban yang tersedia. Menurut kamu berapa besar gaya yang mungkin, berapa besar gaya yang harus dikerjakan dari pilihan jawaban yang ada supaya helikopter bisa ke atas dengan keadaan dipercepat, accelerate. Menurut kamu berapa besar gayanya yang masuk akal? Dari ABCD. Yang A. Yang A dong ya, betul ya? Minimum ya, betul ya? Iya. Iya, harus lebih besar dari ini. Baru dia bisa ke atas dipercepat ya. Masalahnya dia ada kata accelerate. Dipercepat. Yang B, C, D, dan E, helikopternya tidak bisa naik. Betul nggak? Masih kurang kan? Lebih kecil dari gaya minimum ya, nggak bisa naik. Jadi harus A ya. Makanya di soal dia tidak kasih kamu acceleration. Dia suruh kamu pilih mana yang jawaban yang diterima. Jawaban yang masuk akal yang mana. Oh, yang 0,8 itu ya? Iya, saya kok nggak terbaca ya. Kamu nggak terbaca ini. Ada rupanya acceleration ya. Oke deh kalau gitu. Tapi jawabannya sudah pasti A, guys. Coba kita masukkan ya A-nya ya. Pasti A, betul nggak? Coba kita ulang lagi. Ini nggak terbaca acceleration. Berarti A-nya ada. Ini berarti sigma M kali A di sini ya. M1 tambah M2 dikali A. Saya kira 0 tadi. Ini acceleration-nya ada. Baru saya masukkan rumus. F yang ditanya ya. F, berarti F sama dengan M1 tambah M2 kali A tambah W1 tambah W2 ya. Oke, W1 tambah W2 tadi kita sudah hitung ya tadi ya, 82.600 ya. Ini tinggal hitung nih. M1 tambah M2 7.180 tambah 1.080 8.260. Saya langsung ya, 8.260 dikali A 0,3 tambah tadi W1 tambah W2 kita sudah hitung ya. W M kali G-nya ya. 82.600 ya, Chris. Oke, ketemulah gayanya. Nggak terbaca tadi ya.
Saya kira nggak dikasih acceleration-nya. 8260 kali 0,3, 2478 tambah 82.600 ya. 85 koma kira-kira dia. 85.078 ya. Coba Chris hitung sekali lagi di kalkulator. Betul. Ruginya suruh pakai 9,8 ya sebenarnya. Saya pakai tadi 10. Ya lupa. Oke. Jadi ini ada sebuah automobil 750 kg. Saya tulis dulu datanya. 750 kg bergerak ya, sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik di ketinggian ya. Berarti di titik atas ini ya, saya anggap titik pertama. merah aja. Di titik awal ini V di atas ini 20 meter per detik ya. 20 meter per detik. Oke. Di ketinggian 50 meter ya. Ketinggian titik pertama ini 50 meter. Ya, titik pertama. Ini anggap titik pertama ya. Dia bergerak 50 meter di atas dasar lembah dan bergerak turun. Oh, dia pada saat 20 meter ini dia berjalan saat pas BBM-nya habis ya kira-kira. Runs out of gasoline ya. Berarti di atas itu 20 meter per detik itu pas mesinnya tidak nyala itu. Itu ya artinya ya. Dia mau kasih tahu kamu kalau di atas tadi itu kecepatannya 20 meter per detik tapi keadaan BBM-nya habis. Jadi mesin sudah mati, tidak ada lagi gayanya ya. Pas dia turun tuh kecepatannya 20. Nah, dia nanti akan turun ke bawah. Di sini mesin tidak nyala ya. Terus dia naik ke atas lagi gitu loh. Jelas? Abaikan gaya gesekan. Gesekan kita abaikan. Dan air resistant kita abaikan. Gaya hambat angin, gaya gesek antara ban dan aspal diabaikan. Ditanya berapakah nilai dari H, highest position, berapakah nilai H yang di sini, titik tertinggi yang bisa dicapai oleh mobil. Berapa titik tertingginya? Keadaan mesinnya sudah tidak nyala ya, karena kehabisan BBM. Oke, berarti ya saya anggap ini titik yang kedua. Di titik kedua dia tanya berapakah titik tinggi maksimumnya. Artinya, sewaktu dia mencapai titik kedua maksimum, kecepatannya sudah 0 ya, sudah hilang ya. Sudah 0. Nah, nanti setelah 0 dia baru jatuh ke bawah lagi, kira-kira begitu loh. Yang pasti di tinggi maksimum, kecepatan kedua itu sudah sama dengan 0. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini adalah kasus yang berhubungan dengan hukum kekekalan energi. Ya, kekekalan energi antara dua buah titik ya. Kamu lihat, saya konsep kekekalan energi adalah energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2 ya. Energi mekanik maksudnya energi total. Energi mekanik ini adalah energi potensial titik 1 tambah energi kinetik titik 1 sama dengan energi potensial di titik kedua tambah energi kinetik di titik kedua ya. Saya input nilainya MGH titik 1, OP MGH, EK1 setengah MV1 kuadrat, EP2 MGH2 EP MGH ya, EK2 setengah MV2 kuadrat ya, antara dua titik 1 dan 2. Kemudian kamu lihat di titik kedua, ingat tinggi maksimum kecepatan 20, saya coret ya. Dan kemudian kita lihat masanya bisa dibagi M semua, kiri dan kanan, coret juga ya, masanya saya coret. Sekarang saya input nilainya untuk mencari H2 ya. Saya input gravitasi, dia agak bilang pakai berapa. Coba sekali-sekali kita pakai 9,8 ya. 81 ya. Kali H1 50 meter tambah setengah kali V1 kuadrat 20 kuadrat ya, sama dengan 9,81 dikali dengan H2 ya. Oke, kita pakai kalkulator hitungnya.
9,81 kali 50 tambah 20 kuadrat 400, 400 bagi 2, 200 ya. Oke, saya langsung bagi 9,81, saya dapat MgH2. H1-nya 50 meter ya. Oh, 5 meter ya, saya salah. Bentar. 5 meter. Bukan 50 ya. Ya, saya dapat jawabannya kok gede banget ya. Rupanya ini 5 ya. 5,0 ya, 5 deh. Saya hitung ulang. 9,81 kali 5. Tambah setengah kali 400, 200. Terus saya bagi. 25,3 ya. Di sini saya dapat kalkulator. H2-nya adalah 25,3 meter ya. Pada yang kita ambil adalah yang A ya, Chris ya. Oke, nomor 6 ini adalah kasusnya mengenai impuls dan momentum ya, mengenai impuls dan momentum. Saya kasih kamu sedikit formulanya dulu, rumus-rumusnya yang berhubungan dengan impuls dan momentum ya. Momentum itu rumusnya adalah massa kali kecepatan ya. V ini adalah kecepatan, bukan kelajuan ya. Jadi kalau dia ke kiri, V-nya harus dibuat negatif ya, Chris ya. Saya tekankan sekali lagi, ini adalah kecepatan, bukan kelajuan. Jadi dia bisa positif, bisa negatif ya. Kita sudah tetapkan ke kiri itu negatif, ke kanan positif gitu ya. P itu momentum. Mari baru kita hitung. Momentum sesuai rumus satuannya kan massa kali kecepatan. Berarti sesuai rumus ya, kilogram meter per detik. Nah, kemudian ada lagi yang satu namanya impuls. Impuls itu rumusnya bisa gaya kali waktu ya. Atau bisa juga perubahan momentum. Jadi perubahan momentum di situ berarti kan momentum keadaan akhir V2 ya, M kali V kurang momentum awal itu ya. Jadi sama saja M kali V2 kurang V1 ya, itu impuls. Jadi impuls sama dengan gaya kali waktu atau perubahan momentum. Nah, sekarang kita tinjau soal nomor 6. Sebuah benda massanya 3 kg is initially at rest ya. Berarti V awalnya saya tulis V1 adalah 0. Dia kemudian menerima impuls ya. Benda ini, objek yang 3 kilo menerima impuls sebesar 15 Newton detik ya. Sesuai rumus kan? F kali T kan, Newton kali detik ya, itu impuls. Ya, tulisnya impuls. Satuannya boleh Newton detik ya. Boleh juga sama dengan momentum kan, delta P kan, boleh juga ya, kilogram meter per detik. Dia menerima impuls 15 Newton detik. Sesudah impuls, objeknya ini, ya, speed-nya atau momentumnya, ya kita hitunglah satu persatu mana yang sesuai. Apakah speed-nya, apakah momentumnya, atau acceleration-nya, kita hitung. Oke, nah, sekarang kita mulai. Ingat, impuls adalah gaya kali waktu. Di sini nggak ada gaya, disinggung. Jadi saya tidak pakai gaya. Tapi ada momentum kecepatan, saya pakai rumus momentum ya. Impuls adalah momentum akhir kurang momentum awal ya, kira-kira begitu. Saya masukkan impulsnya 15. Massanya itu adalah 3 kg. V2 kurang V1-nya 0 ya, initially at rest. Di sini saya dapat kecepatan benda sesudah diberi impuls adalah 15 bagi 3, 5 meter per detik ya. Adakah jawabannya ini? Tidak ada. Oke, saya coba lagi momentum. Berarti saat dia punya kecepatan 5, momentumnya adalah M kali V2 ya. Masanya adalah 3 kg, V2-nya 5, berarti momentumnya adalah 15 ya. Ada nggak jawabannya? Oh, ini dia, kira-kira D ya. Momentumnya 15 ya. Jadi kita cari satu persatu. ABCD-nya mana yang ada jawabannya. Untuk soal nomor 7, find the center of mass. Ditanya pusat massa. Pusat massa dari objek yang ada di gambar ini ya. Jadi kita lihat gambar itu, objeknya adalah 2 dimensi, dia punya luas ya, seperti sekeping plat itu loh ya, huruf L. Dia tidak punya volume ya, jadi ini
benda dua dimensi, benda luasan. Yang ditanya adalah pusat masanya. Pusat massa ya. Oke, sudah ada koordinatnya semua, kedua benda ya. Ini satu benda, tapi untuk menyelesaikannya saya harus bagi jadi dua benda. Terserah mau bagi bagaimana, saya bagi di sini saja misalnya ya. Ini ya. Jadi ini yang di atas ini adalah benda pertama sampai ke bawah ya. Di sebelah sini adalah benda yang kedua saya angkat. Oke ya. Kadang saya nggak bisa gabung langsung ya, jadi satu benda. Oke, saya bagi jadi dua benda. Jadi saya bisa tentukan nanti ya. Benda pertama pusatnya pasti di tengah-tengah. Benda kedua pusatnya di tengah-tengah dia juga kan gitu ya. Jadi saya nanti gampang menghitung pusat gabungannya gitu loh. Jadi saya bagi jadi dua benda, saya ulangi. Benda pertama saya bisa cari pusatnya. Benda pertama jelas kan, pusatnya koordinatnya itu 10,40 ya, Chris, betul nggak? Di sini ya, ini benda pertama ya, pusatnya jelas 10,40. Antara 0 sampai 80 kan 40 ya. Bentar ya. Untuk benda kedua, kelihatan pusatnya. Koordinatnya yang kita tulis ini ya, koordinatnya, Chris ya. Benda kedua, pusatnya itu berarti antara 20 dan 60, X-nya ya. 20 tambah 60, 80 bagi 2, 40. Y-nya, pasti ya 10 ya, karena kan ini tingginya 20 ini guys ya. Tadi Y-nya itu koordinat Y-nya pasti 10 ya. Itu benda yang kedua. Oke, coba kamu baca-baca dulu, ada yang mau ditanya. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan, saya mau lanjut ya. Terus bagaimana saya menghitung? Ya, bagaimana? Ini kalau nggak salah caranya itu ini ya, yang areanya dikali apa gitu jaraknya, terus per area ditambahin gitu. Benar. Jadi area pertama itu 20 kali 80 ya, betul ya, panjang kali lebar ya. 1600 area pertama ya. Area yang kedua itu hati-hati ya, bukan 60 kali 20 ya, 40 kali 20 ya, 800 ya, hati-hati ya, waktu hitung area. Betul ya, area kedua itu 40 kan, dari 20 sampai 60, alasnya itu kan hanya 40 berarti ya. Jangan lupa X1-nya tetap ditulis, 10, Y1-nya 40, makanya tadi dari awal di gambar saya sudah tulis dulu X1, Y1-nya. A2, X2 itu pusatnya itu koordinatnya 40, X-nya, Y-nya adalah 10 ya. Nah, yang kamu bilang tadi benar, pakai rumus ini, X gabungannya untuk X-nya adalah A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2 ya, Chris ya. Pakai rumus ini saja. A1 kali X1, saya langsung kali ya. A2 kali X2, 32. Dibagi A1 tambah A2, saya langsung bagi, saya langsung tambah ya, 2400. Saya dapat XO-nya 348 bagi 24, berarti 20 ya guys ya, saya langsung 20 tanpa perlu kalkulatornya. YO-nya saya di sebelah sini, pusat gabungannya saya pakai simbol O ya, A1 Y1 tambah A2 Y2 ya. Kalau tadi ada 3 buah bagian ya, sampai tambah A3 Y3 dan seterusnya ya, dibagi A1 tambah A2 ya. A1 kali Y1, 4 kali 14, 64 ya. A2 kali Y2, 800 kali 10. Dibagi A1 tambah A2, 2400. Jadi saya langsung 8.000, 14.400 bagi 2.400 ya. Saya dapatnya kok 6 ya. Coba hitung ulang ya, bentar. A1 kali Y1, 64. Oh, ini kurang 01. Kurang 01. A2 kali Y2 benar, kurang 0 berarti. 64.000 tambah 8.000 ya. Dibagi 2.400. Dapatnya adalah 30 ya. Jadi sudah ketahuan jawabannya ya. 30. Berarti pusatnya, center of mass-nya adalah 20,30 ya. Ini dia yang A. Oke, next soal nomor 8 ya.
density dari es ya, massa jenis es saya tulis, massa jenis biasa kita pakai rho seperti ini. Massa jenis dari esnya itu adalah 917 kg per meter kubik. Di mana dan untuk air, ini air laut ya. Saya tulisnya water aja lah ya. Rho W itu adalah 1025 ya, 1025 kg per meter kubik itu density-nya. Berapa persen es ya, berapakah persen es akan di atas permukaan air? Berapa persen? Jadi maksudnya es yang massa jenisnya 917 kalau kita masukkan ke dalam air laut, kita biarin, nanti dia akan terapung. Berapa bagian, berapa persen es yang terapung itu dia berapa persen yang dia di atas permukaan air laut gitu loh. Jadi maksudnya kan. Jadi kalau saya gambar misalnya ini air lautnya misalnya ya, ini air laut, kemudian ada es yang sedang mengapung di atasnya. Tentu es mengapung tidak semuanya ngapung, pasti ada yang terendam gitu ya. Jadi saya misalkan nih esnya berapa persen yang ya gitu ya kira-kira. Ini esnya. Ini air laut ya. Sea water-nya dan ini ice-nya gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian es yang tercelup, ini dia ya, yang bawah ini ya, dia tercelup. Yang ditanya adalah berapa persen bagian es yang berada di atas ya, yang di atas ini yang ditanya ya, berapa persen dari keseluruhan. Oke, ini adalah materi untuk fluida statis yang ada hubungannya dengan tenggelam, melayang, dan terapung ya, Chris ya, itu dia. Nah, ini saya tinjau dulu gaya-gayanya. Esnya punya berat dari es ini ya, berat dari es. Kemudian es berada di dalam fluida atau zat cair. Setiap benda kalau berada di dalam zat cair, benda akan mendapat gaya ke atas, pasti ya. Gaya ke atas saya tulis FA ya, gaya Archimedes ya namanya. Oke. W di sini berat dari es, massa es kali gravity biasa ya. Nah, gaya FA ini gaya ke atas itu ada rumusnya. Rumusnya adalah, perhatikan ya, Chris, massa jenis dari cairan ya. Bukan. Ya, massa jenis dari cairan gitu kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup ya, saya tulis yang lengkap. Ini rumus untuk FA, gaya ke atas yang dialami oleh benda yang dialami oleh benda yang berada dalam zat cair ya. Jadi berapa besar gaya apungnya tergantung volume benda yang tercelup ya. Tergantung berapa besar volume benda yang tercelup. Rho C itu massa jenis cairannya. Dalam hal ini di sini adalah air lautnya. Oke, sampai di sini jelas, Chris? Datanya. Dalam keadaan terapung, tentu W sama dengan FA ya. Saya langsung ya. Dia terapung ya. Berarti dia keadaan balance itu kan, seimbang. Berat sama dengan gaya ke atas ya. Saya masuk rumus ya. Ini berat benda ya, berat S ya ini ya. Berat benda itu adalah berat S ya. Saya tulis massa S kali gravitasi. Gaya ke atas itu, gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah massa jenis zat cair. Di sini adalah sea water-nya kali gravitasi kali volume benda yang tercelup. Saya tulis VBT ya, Chris ya. Volume benda yang tercelup. Ingat, volume benda yang tercelup saja. Gravitasinya bisa saya coret. Oke, saya lanjut ya. Kemudian kamu ingat juga ada rumus massa jenis massa per volume ya, betul ya? Jadi massa jenis kali volume ya. Saya massa S saya ganti massa jenis ice kali volume ice-nya ya, volume ice. Massa jenis water kali volume benda, dalam hal ini adalah es ya, yang tercelup ya. Oke. Saya input nilainya semua sudah ada. Massa jenis S-nya tadi 917 kali volume ice. Massa jenis sea water-nya tadi dikasih 1025 kali volume benda yang tercelup ya. Dari sini saya bisa hitung volume benda yang tercelup itu adalah 917 kali volume total bendanya atau S-nya dibagi 1025 ya. Jadi saya dapat sama dengan 917 bagi 1025. Saya dapat dia 0,894 ya. 0,894 volume dari ice. Jadi gini, volume benda yang tercelup adalah 0,89 bagian. Kalau saya ubah ke persen, nggak kali 100% ya.
89,4% dari volume es yang tercelup ya, volume benda tercelupnya. Artinya apa? Artinya volume es atau benda yang di atas permukaan, di atas ya Chris ya, di atas permukaan laut itu, permukaan air, tentu 100% dikurang 89,4% dong ya, betul nggak? 100% dikurang 89,4%, saya dapat dia 10,6%. Dia tanya yang di atas ya, 10,6%. Ini yang di atas, di atas. Oke, kita lihat. Ini ya kali ya, diminta ya. Ada di atas, saya kok nggak lihat. 10,5 ya, Chris. Ini dia. 10,5. Saya dapat ini 10,6 ya. Oke. Nah, saya kecil dulu. Oke. Ini ada persamaan gerak seperti di, saya tulis dulu yang agak kecil, saya perbesar dulu. Y sama dengan 3,5 cm itu ya. 3,5 cm sin dari X per 3 cm, V ya itu ya, V ya. V per 3 cm ya. 3-nya cm, dalam kurung X kurang 66 T kecil itu ya, 66 ya. 66 T kecilnya itu, ya T kecil saya tulis ya. Satuan saya nggak usah tulis lagi deh. Benar ya, seperti ini ya Chris ya. Oke. Ini adalah persamaan gelombang berjalan. Kamu ada belajar dulu traveling wave itu loh ya, soal gelombang berjalan. Jadi begini, saya mulai. Saya kasih dulu persamaan gelombang berjalan yang kamu pelajari dulu, Chris. Iya, Y sama dengan A sin gitu ya. KX bisa plus bisa minus WT ya. Tapi di sini soal kamu dia min WT. Oke ya. Sebenarnya bisa plus bisa minus ya. Kapan dia plus, kapan minus? Kalau dia bergerak ke kanan, negatif. Kalau dia gelombang bergerak ke kiri, dia positif gitu loh ya. Ini kamu lihat di file yang saya kirim dulu. Oke. Nah, kemudian K di sini, saya tulis rumusnya dulu ya. K di sini adalah 2V per lambda. Lambda itu panjang gelombang. W di situ adalah frekuensi sudut. 2V kali frekuensi atau 2V per perioda ya. T besar ya, bisa. Oke ya. T kecil itu adalah waktu biasa ya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Y sama dengan 3,5 ya, satuan saya nggak tulis lagi, cm. Sin dari V per 3 saya kalikan ke dalam. Saya sekarang mau sederhanakan dulu maksud saya loh ya. Kurang V per 3 dikali 66. 66 per 3 itu 22 ya. 22 VT gitu ya. Saya dua kalikan V per 3 ke dalam. Ini adalah Y ya. Oke. Sampai sini jelas ya. Nah, sekarang lihat ke bentuk aslinya Y yang saya tulis di sana. Kita mau cocokkan, Chris, A sin dari KX kurang WT ya. Yang di sini ya itu ya. Artinya apa? Artinya K sama dengan V per 3. Betul, guys? K-nya itu adalah sama dengan V per 3 ya. Kemudian W-nya di situ, W adalah sama dengan 22V ya. Di sini ya, WT ya. 22V. Oke. Nah, dari sini K diketahui di soal V per 3, masukkan rumus K 2V per lambda, saya input ya. 2V per lambda sama dengan V per 3, V-nya saya coret, berarti panjang gelombangnya, lambdanya 3 kali 2, 6 ya. 6. Oke, tapi di sini cm ya. Sekarang satuannya cm, V per 3 cm, lihat di bawah. Ya, berarti K-nya itu 1 cm, lambdanya juga cm ya. Lambda cm ketemu, nggak ada di situ ya. Wavelength-nya 6 cm, nggak ada jawabannya ya. Pilihan, saya coba cari yang W-nya dulu. W adalah 2V kali frekuensi, 22V, V-nya saya coret, berarti frekuensinya adalah 11 Hz. Ada di pilihan frekuensi 11 Hz? Tidak ada juga. Oke, saya cari perioda, Chris. Perioda itu adalah 1 dibagi frekuensi. 1 dibagi 11 detik. Ada perioda 1/11 detik? Tidak ada juga ya. Oke, nggak masalah. Kita cari lagi speed of the wave. Speed of the wave, rumusnya adalah lambda dikali frekuensi ya. Lambdanya 6 cm, frekuensinya 11. Jadi 6 kali 11, 66. Satunya cm ya, karena lambdanya cm tadi.
Ada jawabannya? Speed of the wave. Oh ya, Chris ya. Speed of the wave is 66 cm per detik. Oke. Sebuah gaya bekerja pada setiap ujung kawat baja ya. Panjangnya L ya. Diameternya D sehingga tertarik ya, stretch tertarik sepanjang 1 mili ya. Kawat bajanya ketarik sepanjang 1 milimeter. Oke, berapa besar gaya berapa besar F untuk menarik berapa besar F yang menarik kawat baja yang lain ya, berapa panjang ya dia ditariknya, menarik kawat baja yang lain yang panjangnya 2L, diameternya 2D ya, berapa mili. Kalau yang kawat pertama ketarik 1 mili, kawat yang kedua ini dengan gaya yang sama ketarik berapa mili ya, kira-kira begitu loh ya. Ini adalah materi dari modulus elastisitas ya, modulus elastisitas. Jadi saya kasih rumusnya dulu. Modulus elastisitas rumusnya biasa kita pakai simbol E ya, atau modulus yang itu loh. Rumus aslinya adalah stres dibagi strain ya, modulus. Jadi E di sini itu adalah modulus elastisitas. Elastisitas ya. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat ya. Rumus aslinya adalah stres bagi strain. Stres ini adalah gaya per area. Strain di sini, strain kecil, pertambahan panjang per panjang awal, itu loh ya, per panjang awal. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Modulus yang ini atau modulus elastisitas adalah gaya yang diberikan dikali panjang awal dibagi luas penampang kali pertambahan panjang ya. Ini rumus yang mau saya pakai untuk kasus nomor 10. Oke. Nah, mula-mula ya, mula-mula ini awalnya ya, ini kawat pertama dulu saya tulis, diberikan gayanya sebesar F, panjang kawatnya awalnya ya, ini LO ya, awalnya L, diameter kawatnya D, dia ketarik ya, ketarik itu adalah delta L-nya ya, ketarik sebesar sepanjang 1 mm. Untuk kawat yang kedua, gayanya tetap sama, dia bilang di soal, diberikan, tapi panjangnya sudah 2L, jari-jarinya juga 2D. Nah, yang ditanya delta L untuk kawat kedua ini berapa gitu loh. Ya, delta L untuk kawat kedua ini. Oke, kawat dari sama-sama dari bahan yang sama, makanya modulusnya sama ya, sama-sama baja ditulisnya. Oke, saya masuk ke rumus modulus elastisitas ya, kawat pertama sama dengan modulus elastisitas kawat kedua ya, sama dia memang ya. Saya masuk rumus, perhatikan. Gaya kali panjang mula-mula, saya langsung ya, panjang mula-mulanya L ya, dibagi area, perhatikan area dikasih diameter, luas lingkaran, berarti saya pakai 1/4 ya, V kali D kuadrat, kalau pakai jari-jari kan pi R kuadrat lingkarannya, kali delta L-nya 1 mm ya, jadi delta L di sini 1 mm sama dengan E2, gayanya tetap sama, panjang kawat yang kedua adalah 2L, dibagi 1/4 V D-nya jadi 2D ya, 2D kuadrat, kali delta L untuk kawat yang kedua ya, saya tulis delta L2 di sini. Oke. Nah, saya bisa coret F-nya, L-nya juga coret, gitu ya, 1/4 V-nya coret. Oke. Nah, jadi di sini timbul D kuadrat, di sini juga 4D kuadrat. Jadi D-nya saya coret dulu ya. Tinggal 4-nya saja nanti di situ loh itu. Saya input sekarang. Sebelah kiri habis semua ya. Tinggal 1 sama dengan 2 dibagi. Ini 2 kuadrat ya. 4 kali delta L2, saya kali silang. 4 kali delta L2 sama dengan 2, sehingga saya dapat pertambahan panjang untuk kawat kedua 2/4 atau 0,5. Karena tadi delta L saya pakai milimeter kawat pertama, ini saat jawabannya juga dalam milimeter ya, 0,5 milimeter. Jawabannya adalah A berarti. Ya, itu dia. Oke. Ini dia, saya perkecil. Apa yang mau ditanya silakan, Chris.